Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum mulai belajar, jangan lupa membaca doa belajar. Ayo kita berdoa bersama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita alhamdulillah sudah belajar tema 2. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN tentang sikap terpuji subtema 1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu memahami pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan sikap terpuji. Selanjutnya, sikap terpuji itu apa saja sih? Ada yang tahu tidak sikap terpuji itu apa saja? Sikap terpuji itu yang pertama ada sikap syukur. Yang kedua ada berterima kasih. Yang ketiga meminta maaf. Yang keempat sikap jujur. Nah, Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup itu bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya ya. Maka dari itu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita. Yang pertama, sikap bersyukur. Ada yang tahu tidak bersyukur itu apa? Nah, bersyukur adalah perbuatan dengan tujuan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Nah, bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, lambang sila pertama Pancasila apa, anak-anak? Lambang sila pertama Pancasila yaitu bintang. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita harus menerima kekurangan dan kelebihan kita. Tidak boleh iri dengan kelebihan yang dimiliki orang lain. Salah satu bentuk dari bersyukur adalah berterima kasih. Nah, Allah itu sudah berjanji bahwa siapa saja yang senantiasa bersyukur, maka Allah pasti akan menambahkan kenikmatan untuk hidup kita. Orang yang mau bersyukur disebut orang yang rendah hati, sedangkan orang yang tidak mau bersyukur disebut sombong. Nah, anak-anak harus bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Tidak boleh sombong. Nah, ini cara bersyukur. Cara bersyukur yaitu selalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua, berbuat baik kepada makhluk hidup lain. Yang ketiga, merawat hewan dan tumbuhan yang kita miliki. Yang keempat adalah selalu menjaga tubuh. Tubuh kita harus selalu dijaga. Sikap terpuji yang selanjutnya adalah terima kasih. Apa itu terima kasih? Nah,
Terima kasih adalah ungkapan rasa syukur atas kebaikan yang orang lain berikan kepada kita. Contoh kalimat terima kasih bagaimana anak-anak? Coba dipraktekkan ya di rumah. Sekarang dipraktekkan begini. Terima kasih ayah, terima kasih bunda sudah mendampingi saya belajar dari rumah. Nah, itu termasuk kalimat terima kasih. Kita harus berterima kasih kepada siapa saja, anak-anak. Nah, kita harus berterima kasih kepada Allah, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini cara berterima kasih kepada manusia. Yang pertama, selalu mengucapkan kata terima kasih sambil tersenyum. Saling memberikan hadiah, mendoakan orang lain. Mengucapkan terima kasih harus dengan ikhlas. Selanjutnya, berterima kasih kepada tumbuhan. Bagaimana caranya? Kenapa kita harus berterima kasih kepada tumbuhan? Karena tumbuhan banyak memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Karena dari tumbuhan itu kan menghasilkan makanan ya, sayuran, seperti itu. Kemudian ada cara berterima kasih kepada tumbuhan. Yang pertama, merawat tumbuhan dengan baik. Yang kedua, menyiram tumbuhan dengan air secukupnya. Nah, setiap hari kita harus menyiram tumbuhan dengan air karena tumbuhan juga memerlukan air untuk berkembangbiakan. Yang ketiga, memberikan pupuk. Yang keempat, menempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Yang kelima, tidak memetik daun dan bunga sembarangan. Jadi anak-anakku yang soleh dan solehah, kalau ada bunga, daun itu tidak dipetik sembarangan ya. Selanjutnya, berterima kasih kepada hewan. Yang pertama, caranya menyayangi hewan dan tidak menyiksanya. Siapa yang di rumah memelihara hewan? Hewan kucing, ikan. Nah, kita tidak boleh menyiksanya, harus menyayangi ya. Yang kedua, memberikan makan dan minum. Setiap hari diberikan makan dan minum karena hewan itu termasuk makhluk hidup. Sama seperti manusia membutuhkan makan dan minum. Yang ketiga, memberikan tempat tinggal yang layak. Nah, hewan juga harus punya tempat tinggal yang layak. Yang keempat, menjaga kesehatan dan kebersihan badan dengan cara memandikannya setiap 3 hari sekali. Selanjutnya, kenapa sih kita harus berterima kasih? Nah, karena berterima kasih menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati kebaikan orang lain kepada kita. Jadi, kalau orang lain habis membantu kita, itu kita harus mengucapkan terima kasih sebagai tanda menghargai dan menghormati kebaikan orang lain. Sikap terpuji yang selanjutnya adalah meminta maaf. Nah, manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap hari kita berinteraksi dengan
dengan orang lain yang memiliki karakter yang berbeda-beda kan anak-anak. Dalam berinteraksi kita pasti membuat kesalahan kan? Nah, cara yang baik untuk menjaga hubungan agar tetap harmonis adalah dengan cara meminta maaf. Orang yang suka meminta maaf dan langsung meminta maaf jika melakukan kesalahan adalah orang yang pemberani. Jadi anak-anak, kalau sehabis melakukan kesalahan itu sebaiknya langsung meminta maaf dan mengakui kesalahannya ya. Contohnya kalimat meminta maaf ada yang sudah tahu? Nah, contohnya kalimat meminta maaf itu, maaf ibu, saya bangunnya kesiangan. Maaf ibu, hari ini saya merepotkan ibu lagi untuk membantu saya mengerjakan tugas di rumah. Seperti itu ya anak-anak, dan masih banyak lainnya. Nah, cara meminta maaf yang baik itu yang pertama mengakui kesalahan. Jadi kalau berbuat salah itu harus diakui, harus jujur. Yang kedua, tidak mencari alasan lain. Yang ketiga, tidak menyalahkan orang lain. Nah, jika anak-anakku salah, tidak boleh menyalahkan orang lain, harus mengakui kesalahannya. Yang keempat, berubah menjadi baik. Jika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita berubah menjadi lebih baik lagi, introspeksi diri. Selanjutnya, kenapa kita harus minta maaf? Karena dengan meminta maaf, hati kita akan terasa lega dan hubungan kita dengan orang lain akan tetap baik. Meminta maaf merupakan pengamalan Pancasila. Sila kedua, lambang sila kedua yaitu rantai emas. Selanjutnya ada sikap terpuji, jujur. Ada yang sudah tahu pengertian jujur itu apa? Nah, jujur adalah bicara apa adanya. Jujur sama dengan tidak berbohong. Nah, anak-anak sudah tahu kan kalau berbohong itu pasti dosa. Jadi kita harus bicara apa adanya. Nah, contohnya jujur itu ada tidak mencontek pekerjaan teman, tidak mencuri barang orang lain, dan mengakui kesalahan. Nah, anak-anak, semoga paham ya apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Tatin. Kesimpulannya adalah sikap terpuji itu harus dilakukan setiap hari. Bersikap baik akan memberikan kebahagiaan untuk hidup kita. Sekian pembelajaran dari Bu Tatin. Mohon maaf atas kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.